Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Saputra dengan NIM 2108086. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi sekolah. Nah, yang pertama ada pengertian. Pengertian dari manajemen sistem informasi sekolah adalah sistem yang didesain untuk kebutuhan manajemen dalam upaya mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam suatu organisasi. Nah, ada pula operasi dasar dari sistem informasi ini. Ada capturing, verifying, classifying, penyortiran, summarizing, calculating, storing, retrieving, reproduksi, disseminating, communicating. Yang pertama ada capturing, yaitu sebuah catatan dari suatu peristiwa atau kejadian dalam suatu bentuk seperti formulir, pesanan pembelian, dan lain-lain. Kedua ada verifying, yaitu pemeriksaan, pengecekan, atau pengesahan data untuk menjamin data tersebut dapat dicatat secara cermat. Selanjutnya ada classifying, yaitu menempatkan unsur-unsur ke dalam suatu kategori untuk memberikan arti bagi pemakai. Yang selanjutnya ada penyortiran, yaitu menempatkan unsur-unsur ke dalam suatu rangkaian atau urutan khusus. Lalu ada pula summarizing, yaitu menggabungkan data dalam salah satu dari dua cara. Lalu selanjutnya ada calculating, yaitu penanganan data secara ilmu hitungan dan atau logika. Lalu storing adalah menempatkan data ke dalam suatu media penyimpanan. Selanjutnya ada retrieving, yaitu pencarian sampai ketemu dan mendapatkan tambahan data khusus di mana unsur data tersebut disimpan. Lalu ada reproduksi, yaitu memperbanyak data dari suatu media ke media lainnya. Yang terakhir ada disseminating communicating, yaitu penyebaran dan pemindahan data satu tempat ke tempat lainnya. Lalu ada pula asas sistem informasi. Yang pertama ada asas pengelola. Tugas pengelola adalah melaksanakan koordinasi dalam pengembangan, pemeliharaan, dan juga pengoperasian, melayani permintaan data, pengembangan teknik, atau metode analisis dalam rangkaian pendayagunaan informasi, dan bertanggung jawab atas semua kualitas data dan informasi yang dihasilkan. Lalu ada asas kepekaan. Sistem informasi dapat berguna apabila memberi layanan sesuai dengan apa yang seharusnya diperlukan. Lalu ada asas fleksibilitas. Sistem informasi pada dasarnya dituntut untuk memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap seluruh jajaran unit kerja. Oleh karenanya, suatu sistem informasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan. Lalu yang terakhir ada asas kesederhanaan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menggunakan sistem, maka perlu ada ketentuan yang jelas dan sistematik dalam membantu terselenggaranya perputaran roda sistem informasi manajemen. Ya. Lalu ada sistem informasi dalam proses manajemen. Manajemen merupakan 4 fungsi manajer, yaitu perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Lalu ada proses. Proses merupakan suatu cara sistematik yang sudah ditetapkan untuk melakukan kegiatan. Nah, pertama kali sistem informasi dijalankan adalah sistem informasi pengolah data atau sistem informasi akuntansi. Sistem ini sangat membantu organisasi dalam mengumpulkan, mengolah, memanipulasi, dan menyajikan data dengan baik. Lalu, ada komponen dalam sistem informasi. Sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Dalam hal ini, teknologi informasi hanya merupakan salah satu komponen kecil saja dalam format organisasi.
Adapun komponen-komponen lainnya yaitu pertama ada proses dan prosedur, kedua ada struktur organisasi, tiga ada sumber daya manusia, keempat ada produk, lima pelanggan, enam supplier, tujuh rekanan, dan juga sebagainya. Lalu ada proses dan prosedur sistem informasi manajemen. Yang pertama studi visibilitas, menentukan persyaratan sistem, merancang dan menerapkan sistem, perubahan organisasi, pengetesan solusi, konservasi, dan juga manajemen proyek. Nah, adapun struktur organisasi dalam sistem informasi ini, yang pertama ada analisa sistem, administrator, pangkalan data, operasi komputer, pelayanan informasi, dan juga pelatihan. Nah, manfaat dari sistem informasi manajemen sendiri adalah integritas data dan informasi yang diberikan, 2. Sistem perorganisasian data, 3. Meningkatkan kecepatan dan keakuratan penyusunan laporan, 4. Meningkatkan kualitas produk dan kecepatan layanan, dan yang terakhir meningkatkan citra organisasi. Adapun manfaat sistem informasi dalam pembelajaran itu sendiri adalah pertama, knowledge management tool, 2. Learning tool, 3. Business management tool, dan keempat, analisis atau calculation tool. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.